Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Basu balik kita di acara kesayangan itu di podcast Tampe Mau TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Nah, seperti biasa hari Selasaku bersama Desbi, kita akan berbincang-bincang di podcast Tampe Mau Taku bersama tokoh-tokoh inspiratif dari Sumatera Barat. Sambil makan siang, sambil istirahat. Nah, kita mau tahu dulu dengan kami mau tahu gitu karena itu ada hal-hal yang penting dan hal-hal yang sangat kekinian lah ya. Kita perkenalkan saja Iko seorang tour guide khusus Hidden Gem. Apa tuh Hidden Gem, apa tuh tour guide? Kita perkenalkan saja udah Tommy Fernando. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Desbi. Oke. Panggilnya udah Tommy ya. Tommy siapa Bang? Siko Fernando. Tommy. Udah Tommy kan di Siko adalah seorang tour guide. Nah, tour guide dan Iko lebih ke hidden gem ya. Nah, yang ingin bahas dulu sebelum kita bahas tentang tour guide-nya, bahas perjalanan udah Tommy sampai menjadi tour guide. Kan banyak pekerjaan lain gitu, yang lain kok tour guide sih gitu. Awalnya sih Bang cuma hobi Bang. Hobi karena sharing pergi ke tempat yang tersembunyi, akhirnya kecanduan Bang. Oh, oke, edik kecanduan. Dari pergi awal mulanya tuh dari 2015. Oh, lama juga berarti ya. Cuma dulu tuh Bang? Cuma sekedar menikmati saya. Nggak ada untuk keinginan untuk jadi tour guide. Oke. Karena sharing pagi-pagi kayak itu kan. Jadi kata kawan, Mbak kok nggak jadi tour guide saya. Padahal lah banyak pergi ke tempat-tempat yang rancak, yang tersembunyi, ke tempat-tempat yang orang alun pernah mengunjungi, awak kunjungi. Jadi tekanan lah mode itu. Iya lah cuma ndak. Kira-kiranya apa lah Bang diposting di Instagram. Akhirnya viral tuh banyak lah orang yang minta antan ke situ. Oke. Saya antan tuh tinggal nak. Oke. Nah, udah Tommy kan berarti dari 2015 kan lah cukup lama tuh. Iya. Itu awal-awal Instagram sedang booming. Sedang boomingnya dulu tuh. Itu khusus hidden gem waktu itu dari Tommy atau emang wisata lain semacam? Kalau di tahun 2015 tuh Bang kebanyakan sih seluruh tempat wisata umum sama yang minat khusus kok awak kunjungi Bang. Pokoknya di mana tempat wisata tuh awak kunjungi sama kawan-kawan. Cuma karena tempat wisata yang ala umum kan mungkin ala biasa orang ke situ. Jadi muncullah keinginan mencari. Kayaknya di Sumatera Barat kok pasti banyak tempat yang tersembunyi yang lebih indah. Akhirnya soboklah sama kawan-kawan yang bisa diajak pergi mencari tempat tersembunyi kok Bang. Cuma majak kawan tu kadang kan agak payah Bang. Cuma kayak kau cara majak kawan tu Bang, awak cari foto yang bagus bana tu kicu kawan ko. Wak kiriman foto yang di luar negeri belinya semangat pai. Kira-kiranya semangat painya. Tu pas sampai di lokasi bilang kecian, nak sobok lokasinya Bang. Kok beda Bang ya? Oh mungkin tu jauh kateh lemah. Dia mengicu saya Bang. Ya penting kawan ko namuh pai semua Wak. Nanti namuh pai dan bisa mencari alam sumbar ya. Surga tersembunyi ya. Itu berarti sebelum pai ke lokasi itu kan yang namanya tempat tersembunyi dan belum banyak orang pai, dapat referensinya dari mana? Kalau dulu sih Bang awal-awalnya lihat dari Google saya. Oke. Dari Google, jadi carilah di Google air terjun tersembunyi di Kota Padang. Akhirnya sobok air terjun 7 tingkat, air terjun yang ada di Gaduy. Sobok air terjun kok Bang. Cuma jalannya tuh ndak ada doh. Oke. Jadi kami punya inisiatif tuh mencari surang. Akhirnya setelah 1 jam mencari, kadang ada yang sobok, ada yang indak. Ketika sobok, senang hatiku rasanya Bang. Senang hatinya diposting, tu banyaklah kawan yang minta ikut. Berarti untuk mempengaruhi kawan juga ya. Iya. Si kodul rancak. Daripada awak pergi sorang-sorang kan. Kalau dulu tuh awak pergi biasanya cuma baduo Bang. Cuma baduo itu pun payah majak kawan ko kan padu sibuk kerajo. Ada yang masih sekolah, kuliah. Ada jo yang lay libur, lay free, tapi nak suko dengan lebih alam. Lebih suko rebahannya. Suko rebahan, kaum rebahan ya, kaum mageran gitu. Nah, saya tuh cari di Google saya. Cari Google saya dulu Bang. Kadang sobok, kadang indah. Cuma kalau awak sih pantang menyerah sebelum sampai di tempat tujuan. Wih, maten. Gitu Bang.
Dan yang penting di situ tuh untuk ma-influence orang, untuk mempengaruhi kawan-kawan atau orang lain, tentunya dikodak seketik ya. Iya. Di foto ya. Di foto. Di foto. Di ma bumi dipijak, di situ kita berkodak. Nah. Oke. Nah, di situ berarti kadang pai berdua kadang rame-rame jo kawan segala macamnya cari tampe-tampe tersembunyi. Itu tujuan awalnya lebih ke kan banyak juga yang wisata alam kok adonan lebih ke kecewa orang awaknya sarasah gitu ya, atau air terjun lah ya, atau lebih ke yang prioritas awal-awal dulu tuh. Kalau prioritas awal sih dulu bang cuma pergi ke wisata yang umum bang. Oh, prioritas utama malah wisata umum. Iya. Oke. Cuma semakin lama karena wisata umum mungkin karena ala biasa orang ke situ. Jadi muncullah keinginan untuk mencari yang alun pernah dikunjungi orang. Oke. Itu berkeinginan lah tempat yang lain lah. Tempat-tempat orang lah umum saya ya. Sumatera Barat ini indah loh ya. Dan banyak hal-hal yang tersembunyi yang lebih indah lagi gitu ya. Yang membuat semangat dulu pai itu mungkin air terjun Nyarai bang. Nyarai yang di Lubuk Aluang. Oh iya betul. Yang ada bule tengah-tengah ya. Jadi dulu kan waktu masih sekolah lah, ajak kawan gue seorang. Kasih kok lah ya, tampaknya rancak. Akhirnya kami ke situ lah bang, berdua sewaknya. Mencarinya dulu sampai ke kasih cincin. Padahal kasihnya di Lubuk Aluang kan. Karena udah tahu orang informasi masih seketek waktu itu bang. Jadi pas lah sobok air terjun Nyarai kok lah pakai pemandu kan. Ternyata rancak bang. Kok pasti banyak tempat yang lebih rancak di Sumatera Barat yang tersembunyi mah. Muncullah keinginan untuk mencarinya bang, sampai berlanjut sampai kini. Oke, di Nyarai itulah misalnya awal mula yang lebih semangat balik untuk mencari tempat-tempat tersembunyi lainnya. Setelah dari Nyarai itu mungkin ada dalam sebulan tuh 6 kali ke situ bang. Ke Nyarai itu? Ke situ sih tahu dulu karena alun tahu tempat-tempat yang lain kan. Apa candu? Jadi setiap pertama kali ke situ kan bawa kawan ko. Besoknya kawan ko minta antan lah. Tuh sampai 6 kali. Akhirnya yang lain lah tampaknya lah bosan kok kayak ku sama. Jadi carilah semua kawan yang lain lah kan. Oke. Keren loh maksudnya kok. Berinisiatif untuk yang tadi lah yang Nyarai tadi ada Lahado dan Lahado orang ke situ dulunya. Tapi berinisiatif ke tempat yang alun pernah dikunjungi kok dan cari di Google tuh terniat bana menurut awak tuh. Iya. Terniat bana. Asmananya tujuannya selain emang pengen mencari itu mencari kepuasan tersendiri enggak situ. Awal mulanya sih apa bang, dia gabut atau dia galau kayak kan. Galau kan Nyarai mampu. Galau pagi galau untuk menghilangkan stres. Di rumah galau lihat. Oke. Nah, di situ emang ya betul ya. Alam kau kadang bukan kadang sih kalau dewa selalu membuat penyembuhan itu yang healing sebenarnya itu healing karena menyembuhkan entah itu pikiran yang sedang kacau, hati yang sedang kacau kan. Nah, sampai di situ mencari alam yang indah, terobati hati. Alam selalu mendamaikan. Alam selalu mendamaikan ya, tiba di rumah stres. Oke. Nah, dari Nyarai Sabtu di Nyarai itu sampai 6 kali ya. Iya, Nyarai. Sabtu cari tempat-tempat. Setiap minggunya tuh pokoknya dalam sekali seminggu harus pergi ke tempat yang lain. Berarti ada target sekali seminggu pergi ke tempat lain. Dulu kan masih bisa kan bang. Kini bukan bisa? Kini lain loh. Lain bisa sekali seminggu gitu ya. Oke. Tommy dari mulai dari Nyarai itu di Lubuk Aluang ya? Iya. Lubuk Aluang. Ada yang pernah ke Nyarai Lubuk Aluang kok alun langsung ke situ ya. Akhir pekan kok ya. Nah, dari Nyarai itu tempat pertama yang udah Tommy kunjungi. Mungkin air terjun Sarasah Barasok di Payakumbuh bang. Oke. Sarasah Barasok yang kadang tuh ya? Yang kadang tinggi. Tinggi kadang tuh ya? Tuh Sarasah Barasok tuh rekomendasi dari kawan kah atau apa? Dari lihat waktu itu pertama kalinya lihat di Instagram lo mah bang. Oke. Ada orang lah ke situ. Cuma dicari sih bang. Jadi pencarian pertama tuh kami gagal
Jadi kami lah tiba di lokasi parkirnya, cuma tak tentu kami turunnya lah itu. Akhirnya 2 hari kemudian kami balik ke situ pulang ke Padang besoknya balik ke situ Oh, oke. Saking pengen ke situ Saking kan. ngebetnya pengen mencari sarasah barasuk tadi itu ya. Masuk tapi air terjunnya setinggi itu tapi tak bisa nampak. Jadi besoknya kami 2 hari kemudian kami balik, kami bawalah warga lokal untuk yang mantan lah. Oh, didampingi oleh warga lokal. Itu Mambai ya? Mambai. Oke, barat tuh biasanya. Waktu tu kami ke Sarasah Barasuk tu bagi saya apa-apa yang ke ladang bagi saya 200 bang. Oh iya, tapi alhamdulillah lah itu ya. Karena itu pula jadi pemasukan untuk warga setempat, menghidupi warga setempat ya. Dan harganya pun menurut awak wajar pantas kan dengan apa yang kita dapatkan di situ. Di padu pai nak ada sobo. Oke. Biarlah rugi dari awal daripada awak berulang-ulang pada ulang-ulang ruginya lebih berlipat-lipat ya. Lebih berlipat-lipat. Oke, disitulah pentingnya menurut awak tadi yang job yang pekerjaan Tommy kini yaitu tour guide. Nah, jadi di situ posisinya adalah apa tuh lah tour guide-nya ya. Apa tuh tour guide-nya, apa tuh ngantarkan ke Sarasah Barasuk. Di mana tempat Sarasah Barasuk? Di Maek Kabupaten 50 Kota, Bang. Maek ya. Maek Kabupaten 50 Kota. Itu wajib je tuh pecinta Sarasah, pecinta alam recommended tuh, Bang. Recommended mana ya? Itu termasuk air terjun terbagus di Sumbar, Bang. Ya, betul ya? Iya. Oke, jadi sana maksudnya ternyata air terjun atau Sarasah tuh di Sumbar tidak hanya Lembahanai ya. Tidak hanya Lembahanai. Lembahanai oke banget karena tepi jalan. Bisa dinikmati orang yang pai balik ke Dare gitu kan. Tapi nggak hanya itu loh di Sumatera Barat. Apalagi banyak tadi lagi, Bang. Yang di Maek tadi Sarasah Barasuk tampilnya lebih gadang. Serasa di film Hollywood gitu ya. Di Maek ada loh celah itu tampil yang rancak Bukit Posuak namanya. Bukit Posuak. Iya, bukit yang balubang, Bang. Oke. Itu kayak film Hollywood lo tuh, Bang. Iya. Ya kan? Yang enggak beruncang kate satu kayak ada lubang pai ke alam gitu ya. Oke. Itu 50 kota aja. 50 kota aja tuh. Bukit Posuak. Bukit Posuak. Oke, siap. Nah, mungkin awak lah berbicara cukup panjang ya. Mungkin anak di rumah penasaran kok. Tadi membayang-bayang sih kok Bukit Posuak ke Giko, Sarasah Barasuk ke Giko, semacam tampil ayat tajun yang lain kan. Kita putarlah VT berikut ini boleh nak? Boleh. Oke, di sana saksikan VT berikut ini. Check it out. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Wow. Sangat indah alam Sumatera Barat ya. Ditambah tadi VT-nya aduh. Hasilnya itu jumping. Itu kalau ndak alam biasa jangan dicoba. Kalau salah jatuh fatal akibatnya, Bang. Dan awak harus tahu dulu di bawah tuh seberapa dalamnya dulu. Sebelum terjun tuh harus dicek dulu ke dalam air itu ada batu atau indak di bawahnya. Betul. Jadi jangan nekat-nekat, asal nekat ya. Ndak boleh nekat-nekat sih, Bang. Jangan modal nekat. Kalau misalnya belum pernah terjun kayak gitu, mungkin coba di air rendah dulu. Coba di kolam renang dulu ya. Beko kalau agak tingkatkan ya. Awal pun awak apa, Bang? Jadi sampai yang rendah dulu, baru ke yang tinggi. Ndak langsung yang tinggi sih doh. Langsung tinggi ya. Dicoba langsung yang tinggi salah jatuh. Salah mendarat ya. Iya, salah. Apalagi kalau dado duluan sakit ya. Pernah. Dado duluan ke air ya. Iya. Ke air ya. Saya sakit pergi ke batu ya. Itu.
Jadi tidak boleh asal-asal mencibo sedo kan. Oke. Berarti perhitungannya harus matang Harus mana matang, ya? Bang. Dicari. Berarti tadi kalau pengen terjun kayak gitu tuh yang harus Cek kedalaman air tuh apa bang, jangan latihan lah dulu pokoknya. Oke. Jangan asal melompat-lompat saja doang. Jangan sama lompat-lompat saya. Ukur kedalaman air. Iya. Saya itu preso preso yang ada di bawah tuh. Kok ada runcang-runcang ya. Ali tidak ada pusaran air di bawah. Oh, pusaran air betul sih. Pusaran air. Iya, ini itu yang bahayanya bang. Kalau kampung awak namanya puputan kaliang namanya. Oh, gitu ya, pusaran air bisa jadi tiba di alam lain gitu ya. Iya. Oke, saya itu pas mau lompat pun harus diperkirakan ya, perkirakan dan sampai dadu dulu, sampai paru dulu atau punggung lah. Tuh lumayan sakit wak pernah coba kayak gitu tuh. Jangan dadu ya. Mungku asli itu duluan. Waduh, rasakannya tanpa. Iya. Oke. Itu berarti yang udah udah Tommy lalui dulu yang pernah tampeh Kak Dado ya. Dado. Bukan aman ya. Aman ya. Aman. Oke. Kan lah banyak tampeh yang udah Tommy lalui, datangi segala macam kunjungi ya. Itu dari sekian banyak itu pernah enggak maksudnya entah itu jatuh, kepleset segala macamnya tempat-tempat itu? Kalau awak sih alun pernah bang. Pernah. Malahan jatuhnya lebih ke tampik yang tidak diduga bang. Tampik-tampik yang biasa data malah jatuh. Tapi kalau ke tampik yang agak ekstrem tuh awak biasanya lebih hati-hati bang. Hati-hati awak lebih tinggi ya. Betul. Tapi kalau tampik yang biasa yang awak anggap sepele malah jatuh situ. Nah itu sunat tuh pelajaran hidup tuh. Dan awak terlena dengan perjalanan yang mulus-mulus ya. Yang di sepele kan malah lebih justru itu yang bawa jatuh. Oke, itu dijadiin kuat mencakona tuh. Oke. Nah, kalau dari sekian banyak yang udah Tommy kunjungi, tampik yang paling memorable lah, udah Tommy yang paling kok keren mana gitu. Kalau apa bang, air terjun Ngungun Tara di Lubuk Minturun. Ngungun Tara. Iya. Di Lubuk Minturun. Iya. Itu tuh menyoboknya tuh butuh perjuangan bana bang. Oke. 6 kali kami bolak-balik, ndak sobok dah. Sebelumnya sebelumnya pernah dia tahu sama warga ada air terjun Ngungun Tara di atas kuah, cuma alun jalannya ndak ada ledo. Jadi kami dulu pertama pai ada kawan yang mantan, dia yang tahu jalan. Jadinya tunjuknya di Siko bang lah, tapi kami sampainya ndak di Ngungun Tara tuh bang, di bawahnya. Ngungun Sao. Ndak di bawah Ngungun Tara tuh mana lokasinya. Jadi pas Nio mau ulang ke situ di tahun 2020, jalan kok adalah sama-sama, akhirnya tersesat lah kami bang sampai 6 kali pencarian. Misalnya minggu kini cari ndak sobok, minggu besok cari sampai 6 kali. Muhti ya? Muhti bang. Dek tampiknya tuh rancak bang untuk bertandang. Jadi pas soboknya tuh kami nak mengira Ngungun Tara tuh sarancak itu doh bang. Jadi pas sobok tiba kami lah di puncaknya. Tapi ndak ada akses untuk turun doh bang. Besoknya kami balik agak pada harinya. Jadi kami bawalah tali, kami lompat ke bawah. Pas tiba di bawah tuh rancak bana bang untuk bertandang. Berarti untuk ke situ pun cukup rumit ya? Cukup rumit. Jadi melompat kami dari atas ke bawah. Pas naik kami bawa tali, kami kabian tali di atas. Kita tidak sanggup tenaga untuk naik pakai tali doh. Atau pas kami melompat ke bawah untuk turun. Jadi turun kami itu baputa jadinya bang. Lewat bawah kok jalan ndak lodoh doh. Jalan ndak adoh kita dek malam tambah jalan kan bang. Tapi jaklah tabuan tanah. Tabuan tanah. Jadi kane pantak lah. Awak sih seorang kane pantak ya bang. Yang lain ada doh. Yang lain cuma kane pantak cie. Kalau awak kane pantak 6. Jadi seluruh badan ko membangkak bang. Membangkak. Kecil badan jadi bangkak. Iya. Jadinya pantak di kaki, di pinggang, di ili. Oke. Membangkak. Jadi pandanganku putih jadinya lebang. Putih saja. Jadi pas berjalan memang biasanya awak yang paling kuat di antara rombongan kan. Jadi setiap melangkah kabu pandangan lain. Sampai di lokasi parkiran nyagi semua apa yang jago parkir minyak ular. Jadi nyolisin ke seluruh badan pak. Untung lagi berkurang nih bang. Malamnya awak mengalih lah. Malam telurnya mengalih dalam kondisi bangka-bangka tuh. Dek pas di rumah lah agak membaik maksudnya bang. Cuma pas lah mengalih
Keluar apa palu ko jadinya bang. Palu dingin Nyo tanyalah sama pelanggan. Bak ko ba palu saya bang katanya. Ndak doh lagi kan ni pantak tabuan tadi. Oke. Itulah paling berkesan sih bang. Berkesan ya karena perjuangan ke situ 6 kali. Oh mungkin deh itu loh mah. 6 kali kemarin bayar 6 kali tuan pentak. Iya. Oke. Nah, karena perjuangannya ke situ cukup rumit, Iya. tapi mencari ya view-nya sangat-sangat. Jadi setelah kami ke situ, kami posting dah di IG bang. Jadi banyak yang repost bang. Banyak repost, banyak lah orang minta antan ke situ. Oke. Ya, tiap minggu ke situ waktu tu. Tiap minggu ke situ. Iya. Minta antan itulah awal mula jadi tour guide iya. khusus Hidden Gem. Hidden Gem. Oke. Pas awal orang minta antan tuh bahas sih biasanya deal-dealannya gitu. Oh, apa sih bang? Paling ini berapa bang katanya. Oh, saya minta saya waktu tu apa bang? 50 per orang. 50 per orang. Iya. Oke, cukup terjangkau lah ya. Sama makan. Oh, plus makan. Iya. Oke, pakai sambal ya. Sambal. Oke, berarti kalau misalnya awak pengen Datomi pengen awak ke Ngunguntara lah, kan awak pengen ke Ngunguntara, ngota ada belimu kuah. Oke. Kalau biasanya kalau per rombongan tu awak minta patokan harganya tu dari 350 bang. Oke. Jadi nyo per rombongan, kalau nyo per rombongan jadi kan lebih murah bisa nyo patungan. Oke. Tapi kalau nyo baduo saya minta harganya paling jadi pemandu saya awak bang. Di 200.000 palingan. 200.000 per orang. Ya, tidak seorang orang. Iya, seorang kan, untuk awak saya. Oke. Tapi berarti nyoba dua patungan bayar 200.000. Iya gitu. Oke. Nah, tapi kalau nyo lebih rame-rame itu lebih murah jadinya. Oke, cek rombongan 350. 350. Oke. Soalnya kan biaya perjalanan awak ke situ kan sama saya. Nyo rami atau nyo balimo kan sama bagi awak kan. Iya. Oh, biaya perjalanan tanggung sendiri. Biaya perjalanan tanggung sendiri bang. Oke, berarti udah Tommy ke situ kayak bensin bayar surang gitu ya. Beko maksudnya lah include lah PT 3,5 tuh. Iya. Kalau rombonganku ada batasannya enggak? Kalau tergantung lokasi bang. Kalau lokasinya kayak Ngunguntara tuh paling banyak pak minta 5 balik hutang lah bang. Soalnya tampeknya enggak terlalu luweh. Oke, celai terlalu banyak susah menghandle. Susah lah pak menghandle-nya. Kalau rami-rami hutang tuh biasanya pak bawa kawan. Bawa anggota agak bertiga. Itu makanya diminta biaya agak lebih gadang bang. Iya betul. Karena biar bisa mengcover orang rami tadi ya. Kadang kan yang namanya manusia ya, 5 balik orang, 5 balik lo wataknya. Iya. Yang tadinya yang ada beberapa dan emang patuh dengan SOP awak, ada juga nan galia-galianya ya. Iya. Oke. Nah, kan misalnya awak rombongan kalau 5 balik taklah 10 orang lah. Membayar tetap 350 tadi ya. Kalau biasanya kalau awak sih kalau 10 orang ya bang kan minimal dari belimo tuh 350. Kalau lebihnya dari 5 tambah satu orangnya 20.000 saya bang. Oh oke. Jadi kami siapkan pelampung untuk inyo guys. Oke. Oke siap. Nah maksud awak pengen bertanya tuh emang ke situ sebenarnya. Jadi kan SOP-nya bahas sih kalau misalnya awak pengen memakai jasa Datomi untuk jadi tour guide. Ya, cukup dengan apa itu saya bang. Dengan nyo awak kasih kan biayanya segiko. Ada jadi price listnya berarti. Jadi beko kami sediakan pelampung, tali, webbing, sama alat-alat yang lainnya bang. Oke, webbing apa? Tali webbing. Tali webbing Jadi, istilahnya. tampeknya tuh kan kadang tidak bisa dilalui dengan tangan kosong harus pakai tali bang. Oke. Jadi kami sediakan seluruhnya. Oke, berarti 350 tadi itu adalah termasuk sewa alat-alat tuh jadi ya. Sewa alat-alat. Itu tuh karena kami alat tuh punya surang kan bang. Jadi makanya kami minta agak murah saya. Tapi kalau alat-alat tuh kami rental mungkin agak lebih gadang ya. Iya, berarti 350 itu cukup murah. Cukup murah sebenarnya karena tidak hanya kita misalnya wisatawan tadi tidak hanya membayar si tour guide-nya, jasa tour guide-nya kasih kole, tapi juga sudah include biaya sewa alat. Kan ujung-ujung kan semuanya menyewa jadinya. Semuanya menyewa jadinya. Tapi dengan harga yang lebih murah karena punya sendiri. Oke, pelampung, tali, kacamata renang. Sampai ke situ ya. Iya. Oke, itu yang kayak gitu tuh yang mendapat fasilitas tuh maksimal 5 balik orang. Tergantung lokasinya bang. Kalau
tampeknya tuh ndak terlalu luweh, kami bawa seadanya seperlunya bang. Soalnya kalau membawanya banyak ndak bisa do bang. Betul. Jadi yang seperlunya saya misalnya bawa 10 orang, kami bawa 5. Jadi bekonya ganti-gantian saya untuk menyeberang lah ya. Oke. Bukan tiap orangnya lah ya. Tergantung bang. Kalau mau semuanya dikasih fasilitas mungkin harganya lebih besar bang. Iya. Ada harga, ada barang lah ya. Oke, siap. Nah, perjalanan ke situ tuh itu kan untuk Kota Padang ya. Kota Padang. Kalau misalnya di luar Padang ada? Di luar Padang ada. Kama tuh? Kalau luar Padang biasanya kadang ke gunung bang. Oh, ke gunung. Ya loh. Kalau air terjun ada juga. Oke. Nah, misalnya untuk biaya di luar Kota Padang apa caranya? Kalau biaya luar Kota Padang diminta harganya lebih gadang seketek bang. Oke. Biaya transportasi ke situ. Tambah biaya transportasi dan konsumsi? Konsumsi tergantung deal sama inyo saya. Oke. Bisa. Kalau inyo setuju langsung gas. Oke. Berarti negotiable ya. Iya. Bisa dinegosiasikan lah ya. Oke, siap. Nah, paling jauh orang minta jadi tour guide untuk jasa Datomi Mbak Kamal. Waktu itu ke Gunung Kerinci bang. Oke, Gunung Kerinci. Di situ lebih ke maksudnya mendaki gunungnya ya. Mendaki Gunung Kerinci. Oke, siap. Mendaki Gunung Kerinci itu kan lah lintas Sumatera, provinsi, lintas provinsi. Ya. Sampai ke situ bisa ya? Bisa, tergantung kesepakatan bang. Oke, kalau misalnya tampe wisata tuh, ya maklum lah kan tampe wisata. Kadang ada beberapa tampe wisata tuh yang lah ada penjagonya tuh membayar aja ke orang kan. Kami kalau tahan stay lah. Oke. Tahan stay lo, karena kok ada nangka lewat kau. Apa tuh bang? Kau pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Masih bersama Mbok Disbis Gari dan bintang tamu kita udah Tommy dan sanak sadonyo. Jangan lupa saksikan TVRI podcast Tampek Motako di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sanak download aplikasinya di TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Jadi sana bisa tonton dimanapun. Nah gitu. Oke, kita kembali lagi pada Datomi. Yuk. Tadi kan awak tanya tadi nak, Datomi kan jadi tour guide. Nah kalau misalnya ke daerah luar kan lah di luar Sumbar tadi bisa juga berarti ya. Bisa juga. Nah kalau misalnya tampe itu alah ado contoh gitu satu tempat itu tempat wisata lah. Tempat wisata kan rata-rata ada yang emang bebas, ada yang emang ala di situ lah dulu tour guide-nya di situ. Nah, yang untuk yang ala ada tour guide, terutama yang tour guide lokal. Asik kalau bisanya ada wak pakai jasa Datomi kok. Kira di situ lah dulu tour guide lokal. Awak jalan ke hutan tuh bang. Kalau di situ tuh udah pakai pemandu warga sana kak. Jadi kalau kakak mau bawa kami, otomatis kakak bayar pemandu sana, terus sama bayar kita kak. Awak jalan kayaknya bang, oke nggak apa-apa bang katanya. Kalau dia setuju ya langsung deal gitu. Nah, tuh di situ apa kau tuh? Itu dua di tour guide aman masalah ya. Oke. Nah, Celai pernah enggak misalnya kok ya namanya tempat wisata ya dan banyaklah oknum yang misalnya kok tatu pala semacamnya pernah. Kalau awak sih alun pernah ya bang. Belum pernah di pala ya. Belum pernah ya. Takut mungkin ya. Takut ya. Tommy masih viral kemarin. Oke, berarti aman ya, aman dari situ. Nah kalau misalnya dengan warga setempat pernah ada jangan ke situ lah situ tuh tampeknya itu kan biasanya ada yang emang sesuatu tempat yang malah dianggap janganlah situ gitu. Mistis lah, sakral lah semacamnya, pernah kayak gitu. Ada sih bang di daerah Pasisi ya. Di Pasisi ya. Jadi tampek tuh dulu kawan awak pernah ke situ. Jadi katanya ada tampek yang lancak. Jadi pas Nio masuk ke situ dilarang sama warga.
ndak boleh ke situ dah tu sampai tu berbahaya katanya. Kayak gitu bang. Jadi ndak jadi ke situ dah. Oke, berarti nggak jadi ke situ ya. Oh, Jadi- berarti pernah ya. Pernah. Oke. Nah, kalau misalnya pas pai itu kan awak kan kalau di kampung-kampung tuh masuk ke para orang segala macamnya, berarti harus izin Izin sama warga dulu. izin ke warga dulu. Jadi kalau kami nio ke situ biasanya kalau tampaknya ala masuk ke hutan, ada rumah warga terakhir kami izin dulu numpang mau kayak tujuan yang di belakang bu. Ya boleh hati-hati aja ya kayak itu bang. Oh, gitu. Sejauhku aman-aman ya. Aman-aman sih. Yang pernah dilarang tuh yang kayak di Pasisia tadi Iya. itu karena emang tempatnya mungkin dalam tanda kutip iya, mistis lah. mistis katanya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah mistis tuh. Sajauh udah Tommy pai ke banyak tampe tuh. Ya. Namanya alam lah ya. Kita hidup berdampingan dengan mereka ya, dengan mereka. Pernah enggak nampak? Kalau awak secara pribadi tidak pernah doh bang. Cuma merasakan pernah. Waktu itu pernah turun dari Gunung Talamau. Jadi kan pergi 13 orang. Jadi karena apa bang? Awak kan nio pulang mengajan mengalih. Karena waktu itu awak ke Rajo sama kakak. Oke. Jadi nolong kakak mengalih. Tu awak janji sama kakak tu hari Kampek awak pulang langsung mengalih. Tu otomatis tu batingkan lah kawan di atas. Awak pulang duluan dari Gunung Talamau tu jam 10 pagi. Awak langsung turun ke bawah seorang bang. Oke. Jadi sepanjang perjalanan turun tu ndak ada ketemu semua pendaki yang lain bang. Jadi pas di pertengahan mulai muncul kabut. Tu pundak ko bang ala mulai balik. Oke. Jadi dengan apa menghadapinya dengan dalam hati harus kuat. Tu wak be maki bang. Akhirnya tu hilang lah apa ko. Energi yang negatif tuh ya. Yang pikiran-pikiran apa tu hilang jadinya bang. Oh, oke. Jadi selama pendakian tu ndak ada merasa apa lah takut lah bang. Nggak ada masa takut ya. Ada masa takut lah dah. Oh, berarti itu cara treatment Datomi kalau Iya. misalnya kayak gitu tuh ya. Malah acok awak turun gunung seorang bang. Dek karena waktu itu kan masih nolong kakak. Oke, menggalih ya. Ya mengalih nolong Apa kakak. Ngalih martabak manis di Ampang bang. Wah, wajib tuh datang situ tuh. Kesukaan waktu apa? Waktu tu pernah tu Minang Lip Bali martabak. Nyo waktu tu bikin konten mengulek ya. Mengulek makanan review Ampang bang. Oke. Pernahnya mampir tu. Oh, pernah mau makan tuh, Pak? Iya. Sama si Fajar bang. Oh, Fajar sama si Winda ya. Iya Fajar. Oke. Nah, balik awak cerita tentang tour guide tadi kan hal mistis lah pernah Iya. lalui. Nah, itu kan lebih ke alam ya, lebih ke alam. Wisata selain alam, Mbak? Wisata selain alam. Kan ada wisata alam, wisata sejarah. Sejarah. Kalau sejarah sih jarang bang. Jarang ya. Jarang. Tapi ada. Oke, kalau wisata sejarah kama yang udah Tami? Biasanya sih ada orang minta antan ke lubang Jepang bang. Lubang Jepang yang di Kota Padang. Oh, yang di Padang. Yang di Padang, ada si Gary Pai situ ya. Ada. Oke. Nah, ke situ berarti yang di Padang ya. Yang itu di Padang. orang kok pengen tahu sih. Yang biasanya orang-orang pakai jasa udah Tommy dan tim itu rata-rata orang Sumbar kah, luar Sumbar kah, atau Biasanya, misalnya untuk di Padang orang luar Padang gitu. Apa bang? Biasanya orang Padang, yang luar Sumbar ada juga. Oke, luar Sumbar ada juga. Ada juga. Nah, kan orang luar Sumbar kok. Taklah awak orang misalnya orang Riau misalnya. Wak pengen pai ke Padang. Dari mana tahu Tommy? Dari IG bang. Dari IG ya. Ya. Oke. Emang dari di IG itu tercantum tour guide. Ndak, dari IG akun IG yang lain bang. Ada akun IG repost ya. Jadi ada orang tu ni mencari-cari wisata, nyari ke IG tu. Jadi cantumkan nomor WA awak di situ. Oke, siap. Nah, berarti di IG lah emang tahu orang kalau udah Tommy kok bisa jadi tour guide. Terus di TikTok cek bang. Di TikTok ketika video FYP, tu banyak orang minta antan tu. Berarti orang minta antan tuh rata-rata bukan tahu udah Tommy sebagai tour guide malahan ya. Dari TikTok. Lebih ke Datomi karena Datomi pernah kasih tuh. Tak kawanan gitu ya. Oke. Nah, yang pernah pakai jasa Datomi kok yang paling jauh orang mah?
Paling jauh orang Jakarta ada bang. Dari Jakarta. Iya ada. Orang Jakarta pengen ke Sumbar langsung hubungi Datomi. Iya. Awak besoknya Assalamualaikum dah. Awak dari Jakarta pengen jalan-jalan di Sumatera Barat, bisa nggak udah antar kita ke semua tempat yang ada di Sumatera Barat? Wih, semua tempat. Ya, cuma waktu saya cuma 3 hari di Padang, jadi kemana aja tuh rute yang bisa kita lalui dalam 3 hari itu katanya. Oh, Kayak oke. gitu. Kemana aja rute yang bisa dilalui di 3 hari di Sumatera Barat? Iya. Oke, itu biasanya tempat-tempat yang paling udah Tommy rekomendasikan ke orang-orang luar, kama biasanya? Biasanya sih kayak apa bang? Kayak Danau Meninjau. Oke. Danau Meninjau tuh air terjun. Air Air terjun. terjun yang pokoknya yang sekali jalan bang. Oh, Yang oke, searah. Oke, nan searah. Iya. Misalnya kan misalnya 3 hari kok. Wah, anggaplah awak orang Ya. tadi orang Jakarta tuh. Udah Tommy, saya punya waktu 3 hari tadi kan. Dalam 3 hari ini saya mau bisa kemana aja nih? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Yang rekomendasi dulu. Saya kasih foto, pilihan foto dia bang. Oh gitu, siap. Ini ada air terjun kak, ini ada gunung. Jadi lokasi air terjun ini dekat sama gunung ini, sama pulau juga dekat. Jadi kalau kakak mau ke sini, kakak bisa kunjungi tempat yang ini kak. Kalau kakak mau ke arah bukit, ada Jam Gadang, air terjun Lembah Hanai, sama Gunung Merapi. Kakak mau yang mana? Kalau ke arah pesisir selatan, kakak lebih banyak melihat pantai sama air terjun Bayang Sani, air terjun Timbulun, kayak gitu bang. Oh, oke, siap. Berarti Datomi agen kayak semacam katalog gitu Iya. lah ya. Kalau misalnya ke Sumbarnya mau kemana dulu? Mau yang wisata alamnya perbukitan, Iya. mau yang air terjun, atau mau yang di pulau, lautan Iya. segala macamnya. Oh, oke, siap. Nanti saya tanya ke dia, kakak mau yang daerah bukit tinggi atau daerah Solo atau daerah pesisir? Oke. Nah, nanti dia nanya itu ada apa aja di sana bang, baru saya kirim foto wisata yang ada di sana. Oke, mantap, keren. Oke. Nah itu udah, kau dulu kelewat ya. Apa tuh bang? Itu Nah itu. Oke, di sana saudanya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, dan sana saudanya kembali lagi kita di acara podcast Tampe Mota, masih bersama Ombo Des Bisugari dan bintang tamu kita udah Tommy. Nah, udah Tommy. Kan wisata sejarah lah hijau Iya. ya. Kalau orang-orang dari luar lah hijau ya. Nah, kalau misalnya ya, tadi kan bisa cari katalog Iya. segala macamnya. Dan kalau di luar wisata alam, wisata sejarah apa lah? Biasanya orang paling banyak top pertanyaan lah orang. Kan tiba-tiba datang misalnya datang dari Jakarta. Datomi, rekomendasi dong tempat-tempat yang mana sih yang paling enak di Sumatera Barat selain wisata alam dan sejarah, ada nggak gitu? Kalau yang paling enak sih bang, biasanya orang-orang yang luar mintanya tuh ke pulau aja bang. Pulau ya? Pulau yang ada di Sumatera Barat. Oke, rekomendasi? Rekomendasi Pulau Pagang, Pulau Pagang ya? Pulau Siranda. Oke, siap. Jadi dari pulau bisa langsung ke air terjun. pulang dari pulau bisa langsung ke Langsung terjun? ke air terjun. Jadi kan searah. Oke, di air terjun ini mana kayak situ? Yang air terjun Lubuk Hitam Bungus. Lubuk Hitam Bungus. Ya. Oke, apa sih yang lebih apa sih yang membuat itu tuh jadi tempat rekomendasi yang kayak di air terjun di Bungu itu, apa sih uniknya? Air terjunnya 2 tingkat. 2 Oke. tingkat. Jadi Air terjun. jalurnya tuh udah jelas. Jalurnya ala pernah dilalui orang Iya. lain ke situ, dan emang tampaknya cukup viral ya, Viral. cukup banyak orang tahu ya. Oke, nah itu kan kalau misalnya tadi alam keperluannya tadi kayak pelampung kah, tali segala macamnya, berarti kan menyesuaikan lah peralatan ya, lokasi. misalkan lokasi. Kalau kayak ke pulau tadi tuh biasanya apa tuh Kalau yang- fasilitasnya tuh apa bang? Kalau orang tuh nio nginap, bawa tenda, oke. tenda, kompor, peralatan buat masak. Itu ada semua Ada itu semuanya. tuh. Oke. Jadi ada tuh karena kami juga punya lo tampek rental-rental kok bang. Jadi kalau ada yang nio ke pulau ngecamp,
sama pergi ke alam lah. Pokoknya kami ada sampai rental alat tuh. Datomi Lokasinya punya. tuh di Kalawi bang. Oh, di Namanya Update Outdoor. Oh, tuh punya Datomi itu. Punya kawan-kawan bang. Oke, berarti Jadi bekerja sama base ya. camp kami di situ bang. Oh, siap. Jadi kalau ada orang ko yang nio pergi ke pulau kekurangan alat, jadi kami ambil barangnya di situ taruh bang. Oke, siap. Berarti bekerja sama gitu ya. Iya. Oh, justru kini kok zaman-zaman kolaborasi Iya. emang harus gitu. Jadi misalnya awak sebagai tour guide, Iya. kebutuhannya apa sih? Misalnya Pelampung, snorkeling, macam ya, snorkeling, tenda, kerjasama sama semua kawan tuh. Jadi kami ambil barang di situ, kami pergi lah. Oke, dan satu lagi mungkin kerjasamanya adalah dengan akun-akun wisata. Akun-akun wisata. Ya. Dan sangat-sangat bagus gini ya sosial media ya. Iya, Justru kayak Datomi viralnya di sosial media ya. sosial media. Oke, waktu itu video emang yang membuat Datomi viral. Oh, Ingat dah. video yang viral sih. Kayaknya Nguntara itu sih bang. Menguntara aja Iya. ya. Karena emang belum pernah orang ke Iya, situ belum ya. pernah orang ke sana. Oke. Saya itu- viralnya tuh pas pergi ke tempat yang apa bang, yang emang alun dikunjungi orang awak ke situ. Jadi orang tuh penasaran di mana baru lah di mana ya. lokasinya. Di mana lokasi men? Di Iya. mana lokasi men ya? Di mana lokasi ke Datomi ya? Ya kayak gitu. Itu Saya penasaran kebanyakan ya bang. Iya betul sih karena watak orang kita emang itu bukan orang kita aja sih semua Iya. orang. Tempat yang kalau misalnya lah itulah biasa. Lah biasa. Lah biasa. Iya. Kalau tampe baru kok apalagi tampe itu emang keren lah ya. Oke. Nah, kini Datomi kalau misalnya kini kok kegiatannya lebih ke tour guide atau ada kegiatan lain? Lebih ke apa sih bang? Kalau gini kok awak apa? Jualan martabak bang. Jual martabak Iya. tuh ya. Jadi Oke. tour guide kok lebih ke sambilan bang. Sembilan ya. Iya sambilan. Jadi Sembilan kok sebelum 10 mana? freelance. Nah. Freelance Iya. ya. Oke, freelance-nya berarti biasanya udah Datomi jual martabak. Jual martabak. Kalau tour guide kok sambilan ya. Sambilan, Karena jadi enggak selalu ada deh. Tidak selalu ada. Jadi lebih baik awak memilih PT yang bisa didapat setiap hari daripada yang menunggu tak pasti. Iya. Itulah, Tapi Bang. bisa nak jadi kepastian tuh. Bisa, lah sih ya, kalau bisa difokuskan bang. Cuma awak lebih memilih yang lah jaleh, yang lah di muka mata. Oke, siap. Itu berarti sehari-hari jual martabak Iya. ya. Ya, siap itu udah ada tergayat. Ya. Biasanya dalam sebulan tuh barangkali sih kuantitasnya paling banyak yang pernah Datomi terima. Paling banyak mungkin dalam seminggu kadang ada 2 kali bang, 2 kali. Seminggu 2 kali itu Iya. lah cukup banyak tuh. Iya. Seminggu. Kadang ada yang tidak sama sekali. Kadang ada yang enggak sama Iya. sekali ya. Oke. Kadang ada dapat tamu yang bisa pulangnya sore, sorenya langsung jualan bang. Oh. Kayak gitu. Jadi Oke. tidak apa dah. Langsung dikerjakan kedua ya. Oh, nggak ada cerita, tinggal salah Iya. satu ya. Iya. Oke, Datomi. Nah, biasanya kalau si wisatawan tadi itu permintaan tertinggi kamu apa biasanya? Emang ke air terjun aja bang. Ke Air terjun semua air terjun yang bisa dikunjungi satu hari. Oh, oke. Itu biasanya permintaan tertinggi orang. Iya. Kalau tampeknya lebih umum biasanya dari semua yang Allah Datomi terima selama kok paling banyak permintaan orang tuh gitu. Tampek lebih spesifiknya. Ya emang ke apa bang? Ke air terjun tuh bang. Soalnya kalau awak kan, emang lebih banyak mengunjungi air terjun daripada tempat yang lain bang. Oke. Jadi orang tuh emang mencari awak tuh emang pengen ke air terjun. Ya. Oke. Kalau ke gunung pulau cuma sekali bang. Oke, siap. Karena emang terbranding dari awal Iya. itu Air terjun yang sering terjun ya. dikunjungi. Air terjun, oke. Itu sama kayak Samogiri Jerino gitu Iya. ya. Mul Azmi. ya. Oke. Itu emang pecinta-pecinta air terjun ya. Iya. Sarasah lovers. Sarasah lovers. Nah, rencana dari Datomi ke depan apa? Misalnya kan kini tour guide ada, Ya. jual martabak ada, rencana pribadi. Apakah tour guide kok emang akan diseruskan? Pengennya sih apa bang? Bikin tour travel. Tour travel ya. Iya. Oke, sudah nampak bayangannya? Masih 10%. Masih 10%. Berarti ada 90% lagi yang mau diwujudkan Iya. ya. Ada Oke. banyak lagi bang. Banyak lagi ya. Dan ada ndak satu tempat di Sumatera Barat yang pokoknya Iko belum pernah Datomi kunjungi dan pengen mana kunjungi? Kalau di Sumatera Barat bang, mungkin semuanya lah.
Semuanya lah. Alah, jadi wisata yang umum, yang minat khusus udah dikunjungi bang. Oke. Ke Kampung Wak belum pernah berarti. Di mana tuh bang? Di Batu Sangka. Batu Sangka, kalau Batu Sangka mungkin alun le bang. Kalau Batu Sangka mungkin ke Puncak Patu. Puncak Patu, Lintau ya. Lintau. Nah, itu pernah. Cuma karena apa bang? Kami kan awak tuh mencari-cari di rekomendasi wisata yang ada di daerah situ. Kalau ada yang rancak baru pai, kalau ndak minat ya ndak pai. Oke, berarti next harus ke Kampung ke Sangkanya tuh di Galuh Gandang namanya. Galuh Gandang bang. Ada namanya Bukit Tubasi itu. Bukit Tubasi di Bute Bukit itu bukitnya kayak piramida kok. Iya. Nggak terlalu banyak pohon, dari atas itu bisa nampak Danau Singkara. Bisa nampak Gunung Talang, Gunung Marapi, Singgalang. Woi. Pokoknya rekomendasi lah. Di Subo besok kok bang. Subo saya. Kalau ada arah-arah Batu Sangka singgah ke situ. Apa namanya bang? Galuh Gandang. Galuh Gandang. Di situ tidak hanya wisata alam, ada juga wisata sejarah situ. Ada pembuat tembikar kok. Balangu namanya. Wah, keren lah pokoknya. Pokoknya tidak akan menyasar lah ke situ. Diusahakan bang. Diusahakan ya. Cari waktu yang tepat dulu. Oke, siap. Ditunggu ah. Oke, dah. Kalau misalnya sebagai kau kan dari Utami sebagai tour guide macam. Kalau misalnya pengen kawan-kawan di rumah tuh, yang pengen lah jadi tour guide tuh, apa sih syarat utama jadi tour guide tuh yang harus dimiliki? Utamanya versi da Tommy. Tahu banyak tempat. Oke. Mempunyai stamina yang kuat. Wah, stamina ya, iya betul sih. Oke. Terus harus ramah. Ramah kepada tamu. Jadi kita harus melayani tamu, nggak boleh egois. Ya. Kalau ada tamu, pertanyaan kau apa sih kan yang namanya tamu banyak kanda. Banyak kandanya. Iya. Biasanya bahas sih cara udah datangi menanggapinya. Apakah semuanya dituruti atau punya idealisme tersendiri? Kalau itu bang, biasanya sih turuti aja bang. Tapi harus sesuai batas kemampuan kita juga. Itu tadi ya. Iya. Kalau ini nggak bisa nih kak. Iya, nggak bisa. Kalau kau nggak semua pula yang aku turutin gitu. Iya. Oke. Nah, berarti ada batasan-batasan tertentu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ke tampe-tampe ekstrim malah tampe-tampe serasa halah wisata sejarah pun oke ya. Kalau yang ada nggak permintaannya ke tempat wisata, misalnya orang luar ke tempat wisata yang emang ala mainstream, lah. Kayaknya sih. Kayak ke Bukit Tinggi kan, ke Galuh Gandang kan mainstream. Kalau itu jarang sih bang. Jarang ya. Jarang. Lebih kayak wisata minat khusus bang. Minat khusus istilahnya. Iya. Oke. Yang tempat-tempat yang jarang dikunjungi. Oke. Lebih ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi. Bang. Oke, siap. Nah. Itu kan tadi kayaknya tipsnya untuk yang pengen jadi tour guide. Kalau misalnya ada yang pengen terjun langsung misalnya tanpa tour guide, pengen wisata alam lah. Ada saran enggak? Kau sebagai closing statement sekaligus kok sebelum kita tutup acara kok. Sarannya sih bang, kalau pergi ke tempat wisata alam, perkirakan cuaca. Terus jangan malu bertanya kepada warga. Jangan malu bertanya kepada warga. Jangan takut, warga nggak akan memakan. Kadang karena takut warga kok nggak mengizinkan, kadangnya main masuk saya ke tempat warga tuh kan banyak kayak gitu bang. Akhirnya salah jalan, nggak tahu warga yang susah. Iya, kok ujung-ujung warga yang susah, warga aja nama carian Miko ya. Oke. Terima kasih Datomi Allah berbagi tips-tipsnya dan berbagi pengalamannya selama jadi tour guide dan selama jadi pecinta alam selama kok ya. Dan intinya nikmati alam dan jangan rusak lah ya. Jangan dirusak. Oke, dan sadanya demikianlah bincang-bincang kita bersama Uda Tommy. Semoga bisa mendapat inspirasinya dan tips-tips tadi semoga bermanfaat. Oke. Mohon maaf kalau misalnya Desbi ada salah kata, salah perbuatan. Kita akan kembali di next episode dari podcast Tampe Motako. Desbi Sugari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.